Om Swastiastu. Salam kenal, nama saya Putu Satyo Jaya, nomor absen 35, kelas 12 IPA 1. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai suatu permasalahan soal yang terkait dengan kaidah pencacahan. Jadi, kali ini kita dihadapkan dengan suatu permasalahan soal. Dari angka 1 sampai 9 akan dibuat bilangan ratusan ganjil yang kurang dari 500. Jika tidak boleh ada angka yang berulang, tentukanlah banyak susunan bilangan yang dapat dibuat. Mari kita coba menyelesaikan permasalahan tersebut dengan metode filling slots. Selanjutnya, mari kita coba menentukan angka-angka apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam slot-slot tersebut. Karena yang dicari pada soal kali ini adalah bilangan ratusan, maka kita memerlukan 3 bagian slot seperti ini, di mana satu bagian untuk digit ratusannya, satu bagian untuk digit puluhan, dan satu bagian lagi untuk digit satuan. Karena yang diminta adalah bilangan ratusan kurang dari 500, maka untuk slot ratusannya, angka yang mungkin untuk dimasukkan adalah 1, 2, 3, dan 4. Sementara itu, karena bilangan yang diminta adalah bilangan ganjil, maka untuk slot satuannya, angka yang mungkin muncul adalah angka-angka ganjil seperti 1, 3, 5, 7, dan 9. Sedangkan untuk digit puluhannya sendiri, angka-angka yang mungkin adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. Jadi semua angka mungkin saja untuk muncul di bagian puluhannya. Syarat lain yang perlu kita perhatikan dari soal tersebut adalah tidak boleh adanya angka yang berulang. Jadi misalnya di bagian ratusan ini kita menggunakan angka 1. Maka di slot puluhan dan satuan kita tidak boleh lagi masukkan angka 1. Kemudian misalnya untuk satuannya kita memutuskan untuk menggunakan angka 3. Maka di puluhannya tidak lagi kita boleh menggunakan angka 3. Jadi kemungkinan yang ada untuk slot-slot ini, kemungkinan angka yang bisa dimasukkan akan berkurang. Perlu diperhatikan bahwa untuk bagian slot ratusannya, angka yang mungkin muncul dapat berupa angka ganjil yaitu 1 dan 3 maupun angka genap yaitu 2 dan 4. Hal yang sama juga berlaku untuk bagian slot puluhannya. Angka yang mungkin muncul dapat berupa ganjil maupun genap. Namun, untuk bagian satuannya, angka yang mungkin muncul hanyalah angka ganjil. Hal tersebut ternyata dapat mempengaruhi langkah penyelesaian kita selanjutnya. Sebagai contoh, untuk bagian slot ratusannya kita menggunakan angka 2. Maka untuk slot puluhannya kita tidak boleh lagi menggunakan angka 2. Nah, untuk puluhannya kemungkinan yang ada berkurang kan? Kemungkinan angka yang bisa dimasukkan. Namun, untuk bagian satuannya tidak terjadi perubahan. Mau masukkan angka 1 masih bisa, angka 3 masih bisa, 5 masih bisa, 7 masih bisa, dan 9 juga masih bisa. Untuk mempermudah penyelesaian soal, saya akan membagi angka-angka yang dapat dimasukkan ke dalam slot ratusan menjadi bagian angka ganjil dan bagian angka genap. Oke, jadi di sini saya membaginya menjadi 2 skenario. Skenario pertama di mana angka yang digunakan untuk slot ratusannya merupakan angka ganjil yaitu 1 dan 3. Sedangkan skenario kedua, angka yang dimasukkan untuk slot ratusannya adalah angka genap yaitu 2 dan 4. Nah, mari kita ke skenario pertama. Untuk slot ratusannya, angka yang mungkin dimasukkan adalah angka 1 dan 3. Kita perhatikan dulu slot ratusannya ya. Jadi ada 2 kemungkinan, yaitu kemungkinan 1 atau 3 angkanya. Nah, misalnya saya menggunakan angka 1. Maka
kita tidak boleh lagi menggunakan angka 1 di bagian puluhan maupun satuan. Nah, sekarang kita perhatikan di bagian satuannya. Misalnya saya menggunakan angka 3. Ya. Maka di puluhannya tidak lagi boleh menggunakan angka 3. Tidak boleh lagi. Nah, dari 5 kemungkinan 1, 3, 5, 7, 9 ini, karena kita tidak boleh menggunakan angka 1, maka kemungkinan yang tersisa adalah sebanyak 4 angka. Dan untuk bagian puluhannya, karena kita sudah mencoret 2 angka dari 9 kemungkinan yang ada, maka tersisa 7 kemungkinan angka. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan ini, kita menggunakan aturan perkalian, ya, 2 kali 7 kali 4 sama dengan 56. Jadi ada 56 kemungkinan kombinasi angka yang dapat muncul. Oke, lanjut ke skenario genap. Untuk ratusannya ada 2 kemungkinan, yaitu angka 2 atau angka 4 yang muncul. Oke. 2 kemungkinan. Nah, misalnya saya menggunakan angka 4 di sini. Angka 4 kan? Nah, apa terjadi perubahan kemungkinan yang ada di bagian satuan? Jawabannya adalah tidak. Karena 1 bisa, 3 masih bisa, 5 masih bisa, 7 masih bisa, 9 juga masih bisa. Jadi, totalnya ada 5 kemungkinan angka. Oke, 5 kemungkinan angka. Nah, untuk puluhannya dicoret angka 4-nya seperti biasa. Nah, selanjutnya, misalnya angka satuannya saya gunakan angka 5. Ya, angka 5. Di sini coret angka 5. Jadi ada 9 kemungkinan, dicoret 2 kemungkinan, sisa 7 kemungkinan. Kemudian kita kalikan 2 kali 7 kali 5. Sama dengan 70. Oke, jadi ada 70 kemungkinan kombinasi angka yang dapat muncul. Di skenario pertama ada 56 kemungkinan skenario, 56 kemungkinan kombinasi angka. Sedangkan di skenario 2 ada 70 kemungkinan kombinasi angka. Jadi kemudian kita tambahkan dua bagian ini. 56 tambah 70 sama dengan 126. Jadi kesimpulannya, dari soal yang kita dapatkan tadi, terdapat sebanyak 126 susunan bilangan yang mungkin untuk dibuat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau hal-hal yang masih kurang jelas. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Om Santi 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 Om.